apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini mengenai membentuk otak anak cerdas dengan zat besi. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan di 021-2520-6 atau kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Hari ini pemirsa, kita kehadiran dengan Dr. Baginda, MSI Med SPA. Beliau adalah dokter spesialis anak dari Omni Hospital Cikarang. Kita sapa dulu Dr. Baginda yang sudah hadir di samping saya tentunya. Dr. Baginda, apa kabar? Kabar baik, Mbak Rini. Selamat pagi. Iya. Para penonton, pemirsa, para pemirsa El Sinta, di mana saja berada. Perkenalkan saya Dr. Baginda dari Rumah Sakit Omni Hospital Cikarang. Salam sehat dari kami untuk Anda semua. Salam sehat juga untuk dokter ya. Dokter, hari ini nih temanya menarik sekali dok, mengenai membentuk otak anak cerdas dengan zat besi gitu ya. Siapa sih orang tua yang tidak ingin anaknya itu cerdas? Ada nggak? Semua inginnya. Kecuali orang tua yang ada something kan ya. Semua orang pasti ingin anak-anaknya, keturunannya itu pasti cerdas-cerdas gitu ya. Jadi kebanggaan bagi agama, nusa dan bangsa mungkin ya barangkali ya. Nah, tapi pada prinsipnya begini dokter, kan untuk mewujudkan tadi atau membentuk anak agar otaknya ini cerdas kan perlu zat gizi baik itu ya mikro ya makro terpenuhi dengan baik begitu ya dok ya. Nah, ini katanya zat besi ini salah satu kebutuhan yang perlu ini ya dok ya, yang tadi diutamakan juga begitu ya dok ya, untuk kecerdasan otak anak gitu ya dok ya. Jadi sebetulnya zat besi ini sendiri apa sih gitu? Mungkin definisinya dulu dok, zat besi. Jadi sebenarnya sebelum saya jawab definisi itu, ya betul tadi Mbak Rini sudah memulai dengan siapa sih orang tua yang tidak pingin anaknya, biasanya sih ada ini Mbak, ada sehat, cerdas, dan bla bla bla. Bla 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 ini terserah lah. Ada yang mau beriman, yang akhlak baik, yang penuh semangat, yang tidak pantang menyerah. Tapi yang sering terjadi itu sehat, cerdas, dan titik-titik tadi kan. Nah, memang di dalam proses era sekarang lah ya, yang kita sudah harus ingatkan bahwa membentuk anak cerdas itu sangat dimungkinkan. Jadi biasanya ada 2 faktor utama, faktor genetik dan faktor lingkungan. Nah, faktor genetik ini memang sudah bawaannya lah, tidak bisa kita utak-utik. Tapi banyak ahli, ahli nutrisi anak lagi lebih spesifik, mempercayai bahwa faktor lingkungan ini, terutama faktor nutrisi, itu punya peran yang sangat besar dalam proses membentuk otak anak yang cerdas. Faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini salah satunya nutrisi, satunya lagi pola asuh. Cuman di pertemuan kali ini kita agak spesifik ke nutrisi, agak spesifik lagi ke zat besi. Ya. Gitu ya. Jadi zat besi ini salah satu mikronutrien yang sangat dibutuhkan di dalam proses pertumbuhan, sebetulnya ya tentu juga dalam proses metabolisme tubuh kita secara umum, yang fungsinya untuk membentuk sel darah merah. Sel darah merah. Ya, sel darah merah inilah yang berfungsi untuk mengikat oksigen dan untuk mensuplai seluruh kebutuhan oksigen di seluruh tubuh kita, termasuk tentu di otak. Jadi mengikat oksigen, kemudian nanti mensuplai oksigen ke seluruh tubuh termasuk ke otak gitu ya. Betul. Seperti itu pengertiannya. Karena memang ada beberapa orang tua yang ngerasa, bukan minder sih, tapi apa ya, aku nggak begitu pinter nih, nanti anaknya kemungkinan bagaimana nih gitu ya dok ya. Apalagi katanya kecerdasan itu dilihat dari kecerdasan ibunya nih seorang anak gitu ya dok ya. Tapi jangan lupa tadi faktor lingkungan, tadi nutrisi salah satunya, zat besi ya kita kerucutkan lagi itu jadi dominan tadi, bagus ya dok ya untuk kecerdasan anak gitu ya dok ya. Jadi sebetulnya sekarang ini Mbak Rini sudah banyak lah para orang tua, terutama orang-orang tua muda yang era sekarang, mereka sudah banyak
tahu, ya sudah punya banyak informasi bahwa sebenarnya dari berbagai nutrisi yang memang dibutuhkan oleh anak-anak untuk pertumbuhan dan perkembangannya, kan ada 6 besar itu. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada vitamin, ada mineral dan air, ya. Ada beberapa zat gizi yang sedikit lebih khusus yang punya peran untuk pertumbuhan sel otak. Sedikit lebih khusus nih. Ya, sedikit lebih khusus itu yang pasti lebih terkenal duluan, mungkin pernah dibawain juga di banyak acara-acara kesehatan, AADHA. Mungkin sudah pernah dengar kolin. Dan sekarang yang kita mau bicarakan memang zat besi. Nah, zat besi ini sebetulnya yang menariknya ini sebenarnya ini sudah penelitian ini sudah berlangsung sangat lama. Bahkan mungkin dari tahun 70-an sebelum Mbak Rini lahir itu penelitian yang menspesifikkan peran zat besi untuk pertumbuhan otak itu sudah ada. Nah, begitu. Jadi memang ini salah satu mikronutrien yang sangat penting, sangat esensial yang dari berbagai riset dan penelitian sudah dibuktikan bahwa kalau ini terjadi kekurangan di masa penting pertumbuhan otak itu sangat merugikan sebenarnya. Masa penting pertumbuhan otak ini di usia berapa sih utamanya, Dok? Karena kan sering dibahas juga ya ada 1000 hari pertama kehidupan. Kalau itu sih memang fokusnya juga bahkan si ibu nih saat hamil pun harus sudah memperhatikan asupan-asupannya ya, sehingga ini istilahnya mempersiapkan generasi masa depan yang jadi jauh lebih sehat, lebih cerdas. Nah, kalau untuk yang ketika anaknya sudah dilahirkan, ini utamanya mungkin kalau dilihat dari perkembangan otak itu sendiri, kita memanfaatkan berapa tahun pertama kehidupan si anak nih, Dok? Ya, jadi karena zat besi ini memang mempunyai peran yang sangat penting, sebenarnya dari semenjak ibu itu hamil, kalau Mbak Rini sudah pernah hamil belum? Oh belum, baru nikah. Jadi cerita kan? Ya, jadi kalau semenjak hamil itu sudah mulai mengkonsumsi tablet tambah darah yang sering bahkan di puskesmas atau di posyandu itu sudah mulai dibagikan, merata begitu sudah ya? mulai dikonsumsi, mulai sejak kehamilan, awal kehamilan. Awal, jadi trimester Makanya, awal ya, Dok ya? Jadi dari trimester 1 itu para ibu hamil ini sudah dibekali pemberian suplemen tablet tambah darah. Itu sudah mulai dari awal sampai nanti lahirnya. Nah, memang setelah lahir, ini memang juga sudah banyak yang tahu bahwa ada yang namanya masa pertumbuhan emas, golden period dari pertumbuhan otak yang ada yang dulu mengistilahkan di 2 tahun pertama, ada yang sekarang ahli bilang 3 tahun pertama, ada yang 1000 hari pertama. Ya kita anggap sama sajalah, kurang lebih di masa-masa itu. Jadi di masa emas pertumbuhan otak ini atau golden period ini, otak manusia itu sudah terbentuk kira-kira minimal 80%. 80% ya, Dok ya? Jadi itu masa dan momen yang sangat penting yang memang tidak boleh sampai terlewatkan. Krusial ya? Ya, dan di masa ini, masa yang sangat penting terutama di dalam pembentukan dari sel-sel otak. Jadi sel-sel otak itu diproduksi sedemikian cepat dan sedemikian banyak di masa ini. Inilah masa-masa yang harus kita betul-betul manfaatkan dan kita maksimalkan supaya proses pertumbuhan otak anak-anak kita itu betul-betul bisa maksimal. Memang ada lagi ahli yang mengatakan tentu sampai 5 tahun pun masih ada proses pertumbuhan otak itu, tapi yang paling maksimal atau paling dominan itu di masa golden period itu. Di masa-masa emas itu ya, Dok ya. Mudah-mudahan sih tidak ada yang ketinggalan gitu ya, Dok jangan ya. sampai kelewatan. Jangan sampai kelewatan. Terus, Dok, sebetulnya apakah ini kan tadi diperolehnya dari mana sih zat besi ini? Apakah dengan menu gizi yang seimbang? Intinya kan kalau masih baru 6 bulan pertama kan ASI eksklusif tuh, kemudian ada MPASI, baru nanti mungkin ada memang tambahan suplementasi ini mulai usia berapa bulan, atau memang cukup dengan makanan-makanan yang secara alami kita peroleh begitu, Dok? Ya, jadi begini, untuk sumber
zat besi ini, nah ini ada sedikit cerita yang agak khusus lah ya. Jadi yang perlu kita pahami dulu, ini secara cerita ikatan kimia gitu, zat besi ini ada dua macam, ada dua tipe. Yang satu namanya besi Hem, yang satu namanya besi non-Hem. Besi Hem ini, ya bedanya itu besi Hem ini adalah jenis besi yang mudah diserap di usus atau pencernaan kita. Sedangkan besi yang non-Hem ini yang sulit diserap di pencernaan. Nah, yang menjadi hal pentingnya itu adalah bahwa sebenarnya kandungan zat besi ini, kalau tadi Mbak Rini sudah menyinggung di 6 bulan pertama, masalah ASI, masalah suplementasi, sebenarnya antara susu formula dengan ASI, sebenarnya kandungan zat besinya boleh dibilang hampir kurang lebih samalah. Cuma masalahnya itu yang diserap di usus itu, kalau susu formula tidak banyak zat besi yang bisa diserap, karena lebih banyak mengandung lebih banyak mengandung besi yang non-Hem ketimbang ASI. Jadi sebetulnya kandungan zat besi di dalam ASI sebenarnya juga tidak yang tinggi-tinggi banget, cuman diserap karena itu ada dalam bentuk besi yang Hem, itu diserap dengan sangat baik dan maksimal di pencernaan sehingga kebutuhannya tercukupi. Jadi efektif begitu ya. Sedangkan susu formula ya secara umum dia tertera seperti punya kandungan zat besi, tapi belum tentu itu terserap di dalam usus. Jadi masuk sih, tapi tidak terserap. Kecuali memang ada susu-susu khusus yang istilahnya difortifikasi besi. Tapi intinya kalau seorang bayi dia mengkonsumsi ASI sampai usia 6 bulan pertama itu atau ASI eksklusif, otomatis kebutuhan zat besinya tercukupi. Terpenuhi. Karena memang ASI itu mengandung besi yang Hem, yang memang diserap dengan sangat baik di pencernaan. Mudah diserap dengan sangat baik. Nah, cuman setelah periode 6 bulan ke atas, di mana kebutuhan zat gizi bayi itu lebih meningkat, makanya mulai ada makanan pendamping, ASI ya. otomatis kebutuhan zat besi ini juga meningkat. Nah, kebutuhan zat besi yang meningkat ini memang tidak bisa dipenuhi hanya dengan ASI saja. Kita butuh tambahan. Nah, masalahnya pola makanan tambahan pada bayi itu lebih banyak didominasi oleh karbohidrat, ya, sayur-sayuran, buah-buahan yang sebenarnya dari sumber zat besi ini, besi yang Hem ini lebih banyak utamanya bersumber dari makanan protein hewani, daging, ya, ikan atau telur. Sedangkan besi yang non-Hem ini kandungannya tinggi, tapi ada di jenis-jenis makanan seperti sayur-sayuran, sereal atau buah-buahan. Nah, jadi yang kita mau antisipasi ini setelah 6 bulan, ini kita bicara yang ASI eksklusif malah ya. Pola makan bayi itu sebetulnya pola makan normalnya tidak mensupport kebutuhan akan zat besi. Makanya sebenarnya WHO dan Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah membuat konsensus program pemberian suplemen zat besi. Nah, itu ya jadinya di ujungnya pemberian suplementasi zat jadi besi. Dengan pemberian suplementasi zat besi ini kita harapkan kebutuhan akan zat besi bayi dan anak di masa-masa pertumbuhan yang penting ini betul-betul cukup.
Iya, tidak begitu kurang. ya. Oke, Ya, dokter penjelasannya bagus sekali, detail sekali ya. Tapi kita jeda dulu sebentar, nanti ya, dilanjutkan di segmen selanjutnya lagi ya dok ya. ya. Oke, baiklah pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku. Masih bersama dengan Dr. Baginda, MSI Med SPA, dokter spesialis anak dari Omni Hospital Cikarang, masih membahas mengenai membentuk otak anak cerdas dengan zat besi. Dr. Baginda, dilanjutkan kembali ya dok ya. Ya. Jadi kan tadi ada istilahnya golden period dan kita mudah-mudahan sih nggak ada yang ketinggalan gitu ya dok ya. Ya, Karena tadi betul, Mbak bagus Rina. sekali pemberian suplementasi zat besi yang sudah direkomendasikan bahkan ya itu untuk mendukung perkembangan kecerdasan otak anak-anak kita gitu ya, generasi bahasa Indonesia ke depannya. Nah ini sebenarnya ada slide tentang manfaatnya dari zat besi ini untuk di otak sendiri itu seperti apa gitu ya dok ya. Coba slide pertama ini ada gambar sel saraf. Nah ini apa sih kaitannya dengan nanti pemenuhan zat besi dan nanti manfaatnya secara langsung ke sel-sel saraf si anak begitu dokter? Ya, jadi ini sebetulnya Mbak Rini, gambar yang sudah sangat familiar sebetulnya untuk diskusi-diskusi yang terkait dengan masalah perkembangan otak, perkembangan anak ini sering ditampilkan. Jadi di gambar yang pertama yang latar belakangnya pink itu gambar sel saraf kita. Nah, jadi ya bentuknya kurang lebih seperti itulah. Ada kepalanya, ada kayak rantainya. Nah, peran zat besi itu terutama dalam proses pembentukan yang namanya mielin. Itu yang ada gambar kuning gitu Mielin. yang kayak mielin itu yang di gambar yang kelihatan ada warna kuning kayak rantai gitu. Rantai ya. Nah, itu peran zat besi secara hasil riset lebih ke pembentukan mielin itu. Nah, nanti sel saraf kita itu dia harus saling berhubungan satu dengan yang lain. Itu yang terjadi di gambar yang di bawahnya. Jadi ada beberapa gitu syaraf yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Nah, kemudian yang gambar satunya ini yang menarik. Jadi ini gambar kondisi jaringan saraf kita. Kalau pada saat baru lahir itu masih yang jarang-jarang itu loh Mbak. Yang paling sebelah kiri kita Kirinya kita ya. Nah, yang tengah itu diperkirakan perkembangan jaringan saraf yang anak-anak umur kurang lebih 2 tahun. Nah, lebih padat lagi yang 3 tahun itu di yang paling kanan. Yang 3 tahun itu yang paling kanan, yang paling kelihatan sudah paling padat gitu. Nah, jadi yang biasanya kita ingatkan pada para orang tua ini, jadi di usia-usia inilah kita harus memproduksi, mencetak sel saraf sebanyak semaksimal mungkin. Makanya butuh peran nutrisi. Lebih spesifik lagi, zat besi ini salah satu yang kita anggap punya peran sentral. Nah, nanti kalau dalam perkembangan anak secara umum, setelah jumlahnya banyak ini, dia harus saling terkoneksi satu dengan lain seperti yang gambar yang saling berhubungan itu. Nah, memang ini nanti peran dari yang namanya stimulasi. Iya, stimulus dari orang sekitar, dari orang tua. Lingkungan. Ya, lingkungan Gitu. Jadi orang tua, teman-teman dan aktivitasnya. Jadi harus berjalan beriringan ya dok. Artinya dari nutrisinya iya, dari stimulus secara langsungnya juga iya untuk merangsang tadi ya perkembangan otak anak juga ya dok ya. Betul. Oke, baik. Slide berikutnya dulu kalau begitu. Nah, ini yang tadi sebenarnya kita sudah singgung sedikit bahwa secara ikatan kimia itu zat besi ini ada 2 macam. Ada besi yang namanya besi Hem. Itu yang kalau kita lihat ini secara diagram dia digambarkan suatu panah yang lurus ke bawah yang bisa terserap dengan baik. Nah, sedangkan jenis yang berikutnya yang besi non Hem, ya. Nah, kita ini besi Hem ini yang lebih banyak ada di protein hewani.
entah daging, entah ikan, entah telur. Sedangkan non-hem ini lebih banyak pada Tadi ya, sayur-sayuran, sayur. buah-buahan. Ini kita lihat panah itu yang kesannya di atasnya tuh besar, banyak. Cuman dia hanya bisa masuk sedikit, Mengerucut kecil mengerucut gitu ya. kecil, dan intinya yang terserap itu sangat sedikit. Nah, itu yang kadang-kadang perlu kita ingatkan kepada para orang tua, bahwa jangan sampai orang tua itu merasa sudah puas, oh anak saya sudah makan dan mengkonsumsi yang banyak atau tinggi zat besi. Tapi zat besi yang mana dulu? Iya, Kalau hem zat atau besinya yang non-hem. tidak terserap, tentu tidak ada dampak yang kita harapkan. Seperti itu sih kira-kira. Atau sebelum ke slide selanjutnya ya, penyerapan zat besi itu sendiri dipengaruhi oleh apa juga sih dok? Artinya apa mungkin pencernaan si anaknya sehat enggak? Atau kan ada ya, oh bayinya mungkin waktu lahir kondisinya seperti apa? Atau ada faktor penyerta lainnya enggak? Itu akan pengaruh juga sih dok untuk penyerapan zat besi itu sendiri, Ya. terlepas dari hem atau non-hemnya begitu dok? Ya, jadi sebenarnya kalau untuk yang agak spesifik ini, untuk yang keterkaitan penyerapan di pencernaan ini, ceritanya itu lebih ke masalah kalau kita mengkonsumsi makanan yang mengandung besi hem, ada memang beberapa zat makanan yang bisa mengganggu penyerapan dari besi hem itu sendiri. Nah, yang paling umum, yang paling sering itu sebetulnya teh. Jadi misalnya kita makan makanan yang mengandung daging merah, misalnya daging sapi, lagi makan daging kambing yang memang notabene mengandung tinggi besi hem yang kita harapkan mudah terserap. Cuman kita minumnya dengan es teh manis misalnya. Nah, ini yang besi hem ini Indonesia banget otomatis ya. penyerapannya juga terganggu dengan teh ini. Jadi teh ini salah satu yang paling banyak mengganggu penyerapan besi hem di pencernaan. Karena memang orang Indonesia doyan banget minum teh. Makanya ini yang salah satu pengganggu. Nah, justru yang membantu menyerap juga ada, terutama vitamin C. Jadi misalnya kita balik lagi ya, kita lagi makan daging lagi, daging sapi atau daging kambing. Nah, penyerapannya sudah kita anggap baik, karena memang mengandung besi hem. Kalau kita konsumsinya, minumnya dengan misalnya jeruk hangat, itu ya es jeruk kah, jeruk hangat kah, pasti penyerapan ini akan lebih maksimal. Wah, ini kalau tahu ilmunya nih bagus banget Ya, ya jadi kan? kalau kita makan daging, supaya kita zat besi ini tidak sia-sia, janganlah minumnya dengan es teh, Iya. tapi minumlah dengan es jeruk misalnya, seperti Wah, itu. bagus ya penjelasannya. Makasih ya dok ya. Ya. Ini tips banget nih gitu ya. Oke, kita lanjut dulu ya ke tadi materi, ke slide selanjutnya kalau begitu ya. Coba slide berikutnya mengenai rekomendasi ya tadi ya, Ya. kalau tidak salah ya. Bisa ditampilkan dulu slide selanjutnya. Rekomendasi dari IDA ya kalau tidak salah ya dok Ya, ya. betul. Nah ini konsensus. Ya, jadi karena penelitian terkait dengan kekurangan zat besi ini sudah sangat lama, sudah sangat banyak, penelitian-penelitian ini sudah banyak menyimpulkan bahwa semenjak anak ini usia terutama 6 bulan ke atas, ini kita bicara bayi yang cukup bulan dan ASI eksklusif malah ya, kalau dia makan seperti pola normal saja, sebenarnya kemungkinan kekurangan zat besi ini ternyata masih cukup tinggi. Karena tadi pola makan bayi sebetulnya lebih banyak pola makan jenis yang lebih banyak mengandung besi yang non-hem. Untuk itulah makanya keluar konsensus dari Ikatan Dokter Anak Indonesia maupun dari WHO yang memang sangat-sangat merekomendasikan untuk menjaga agar tidak sampai terjadi defisiensi atau kekurangan zat besi ini, pemberian suplemen zat besi ini jadi sangat-sangat penting. Ya. Nah, untuk saat ini sebenarnya pemberian zat besi ini bukan sesuatu yang menurut pandangan dokter itu berat ya, itu sangat mudah, jenisnya banyak sekali di pasaran, tentu akan
Pemberiannya juga mudah karena yang bentuk sirup biasa ada, bentuk yang macam-macam sirup ya. drops ada, dicampur dengan susu boleh, dicampur dengan jus boleh. Intinya untuk memenuhi kebutuhan suplemen zat besi ini sangat mudah. Harganya tidak begitu mahal, pemberiannya gampang, dan kebutuhannya terpenuhi. Iya, Kira-kira kurang lebih begitu, seperti itu Mbak ya. Rini. Terjangkau lah ya dari Ya, segi betul. harga itu biasanya kan. Eh, Nah, oke. Kita masuk ke pertanyaan dari email dulu ya. Nanti dari kasus-kasus ini dokter bisa beri tanggapan dan mungkin jadi pelajaran untuk kita semua juga ya, Dok Ya. ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya dua ini, nama, usia anak Anda, serta asal kota Anda ya. Baik, pertanyaan pertama ini dari Bapak Ahmad dari Bogor. Pertanyaannya seperti ini, dokter. Dokter, anak saya laki-laki usia 26 bulan. Ada riwayat anemia defisiensi zat besi dan sudah diterapi dengan suplemen zat besi selama kurang lebih setengah tahun setelah konsul ke dokter anak. Nah, sekarang dia sering mengalami gatal-gatal yang disebabkan oleh alergi di bagian leher yang sering hilang timbul, Dok. Selain menghindari pencetus alergi, apakah boleh diberikan kembali, Dok, suplementasi zat besinya untuk mencegah gejala alerginya semakin memburuk, Dok? Pertanyaan saya, apakah alergi ini juga bisa disupport dengan pemberian suplementasi zat besi agar imun putra saya terhadap pencetus alergi juga ikut kuat, Dok? Terima kasih. Jadi ini bukan ke otak ya pertanyaannya, tapi sebenarnya berkaitan juga nggak sih, Dok? Artinya kan ada alergi gitu ya. Imunnya kuat dengan pemberian suplementasi zat besi, usianya 26 bulan, berarti kan berapa tuh? 2 Ya, tahunan. 2 tahun lebih sedikit ya. 2 tahunan ya. Sebenarnya ada kaitannya juga nggak sih ketika mungkin otaknya jadi jauh lebih cerdas, sehingga mungkin imunnya juga kan jadi jauh lebih kuat, kemungkinan daya tahannya dia terhadap alergen gitu akan ada kaitannya juga nggak sih? Tadi kan bicara neuron saling Ya, jadi terkait sebenarnya tadi. ya pertama dengan ini kan kita tadi lihat usianya 2 tahun lebih sedikit, dia bahkan sudah mengkonsumsi zat besi ini tadi kurang lebih selama 6 bulan. Ya. Nah, sebetulnya kalau kita bicara alergi, sebetulnya mungkin lebih tepat itu ke menghindari pemicu alergi. Ya. Jadi kadang-kadang agak-agak rancu ya, bagaimana hubungan antara daya tahan tubuh dengan alergi. Sebenarnya alergi ini lebih konteksnya menghindari pemicu sih. Pencetusnya Artinya tadi kita nih ya. lagi sehat nih. Misalnya taruhlah Mbak Rini memang dalam kondisi lagi fit-fitnya, tapi memang punya alergi, misalnya alergi telur. Ya pada saat mengkonsumsi telur pasti akan muncul reaksinya karena memang Lagi sifat drop lah tadi. Atau bagaimana, Dok? dalam kondisi sehat pun asal kita bisa menghindari, intinya kan kalau alergi ini menghindari pemicu kan. Jadi lebih ke konteks itu saya kira ketimbang lebih ke masalah daya tahan tubuh. Pada saat daya tahan tubuh kita baik, kalau kita bersentuhan dengan pemicunya saya kira akan muncul reaksi alerginya. Jadi kalau kembali ke pertanyaan tadi, sebetulnya gatal-gatal ini karena sudah dikonsumsi 6 bulan, menurut perkiraan saya tidak ada kaitannya dengan zat besi. Jadi mungkin untuk gatal-gatalnya ini kita berusaha mengeksplor kira-kira punya pemicu apa, dan program pemberian zat besi ini tetap boleh dijalankan. Oh, tapi ini artinya dua hal yang Sebetulnya tidak berhubungan secara langsung. tidak berhubungan secara langsung, Betul. tapi kebetulan terjadi ya Berbarengan, bersamaan aja ya. gitu ya, Dok ya. Tapi suplementasi zat besi untuk usia 2 tahunan ini bagaimana, Dok? Tetap harus, karena ini rekomendasinya menurut IDAI tadi? Ya, kalau sebetulnya jadi rekomendasi IDAI dengan rekomendasi WHO ini tentu berkesinambungan, paling tidak selaras. Jadi kalau kita bicara secara umum, memang kalau untuk bayi yang lahir cukup bulan, ya bukan prematur, memang pemberian suplemen ini sudah kita rekomendasikan sejak usia 6 bulan secara rutin sampai nanti usia 2 tahun. Oke. Nah, untuk hasil yang lebih maksimal lagi, setelah itu masih juga boleh diteruskan sampai 5 tahun, cuman di tahun ketiga diberikan hanya 3 bulan, kemudian stop, nanti masuk tahun yang keempat dia lanjutkan lagi 3 bulan, sampai nanti di tahun yang kelima. Jadi kira-kira secara umum programnya seperti itu, makanya
saya sih lebih menghimbau Bapak sama Ibu menjalankan program suplementasi ini dengan rekomendasi atau program dari dokter. Jadi diikuti timeline dari yang udah ada gitu ya dok? Jadi ya supaya secara terprogramnya itu lebih baik lah. Begitu Gitu. ya, jangan sampai Karena kan terlewat. pasti ada sedikit rambu-rambu aturan dan tentu kan ada dosisnya juga Iya, kan. ada dosisnya. Iya. Oh iya, bicara soal dosis ini jadi teringat pertanyaan selanjutnya. Tadi aku udah baca sekilas. Ini pertanyaannya nih berkaitan nih dengan penjelasan dokter barusan ya. Jadi ini pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Hana dari Bekasi. Pertanyaannya juga begini. Dokter, bagaimana cara mengetahui bahwa anak kita ini sudah cukup atau belum kebutuhan zat besi sehari-harinya? Apabila anak selalu ceria, tidak cepat lelah, tidak pucat kulitnya ya dok ya, wajahnya gitu ya. Apakah sudah bisa dikatakan dia aman? Kalau tidak ada keluhan, apakah pemberian suplemen zat besi pada anak yang tidak kekurangan itu bisa berbahaya? Maksudnya apa dampaknya jika kelebihan zat besi bisa jadi bahaya keracunan tidak dok? Terima kasih. Ya. Cara taunya bagaimana dulu nih dok? Usia anaknya nggak dijelaskan ya? Ya, tapi ini sebetulnya memang pertanyaan yang sangat baik, sangat menarik terkait dengan topik kali ini. Jadi intinya ya, yang menjadi kadang-kadang kendala itu bahwa bila kekurangan zat besi ini terjadi hanya di level ringan, memang tidak ada gejala apa-apa atau tanpa gejala. Nah, gejala ini akan baru muncul apabila kekurangannya sudah kategori kita anggap berat. Itu yang sering dibilang gejalanya pucat dan ada yang bilang 4L, ada yang bilang 5L. Jadi pucat, lemah, letih, lesu, lemes, loyo, iklan ya? dan Letih, bla 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 lemah, itu. lesu, Betul. gitu ya. Itu akan muncul kalau sudah dalam kondisi berat. Justru yang kita waspadai itu kalau dalam kondisi ringan atau mungkin kondisi taraf sedang dan kita tidak menyadari itu. Seperti itu. Oke. Jadi kalau kita mau lebih valid, memang sebetulnya secara pemeriksaan laboratorium ada yang ya. kita namakan pemeriksaan serum ferritin. Nah, dari situ kita akan jadi lebih jelas. Memang kondisi anak kita dalam kondisi kekurangan atau sudah cukup zat besinya. Itu bisa kita cek dengan pemeriksaan laboratorium. Iya. Nah, cuman dari berbagai penelitian yang sudah sedemikian banyak dijalankan itu, sudah bisa disimpulkan bahwa dengan pemberian suplementasi yang sudah terprogram, yang sudah ditetapkan oleh WHO dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia ini, ya kasar-kasarnya itu kita tidak perlu khawatir tanpa pemeriksaan pun, dengan pemberian dengan dosis yang sudah terukur seperti itu, tidak akan berlebihan, tapi senantiasa cukup. Makanya memang program pemberian suplementasi ini bahkan seperti direstui tanpa harus dilakukan pemeriksaan serum ferritin Begitu tadi. ya. Betul. Direstui tanpa harus melakukan pemeriksaan sebelumnya bahkan. Ya, masih dibolehkan. Apalagi kalau sebetulnya kita melihat atau kita bisa menilai pola makan anak kita memang belum begitu yang ideal sekali. Oke, jadi Gitu. istilah apa keracunan ataupun kalau kelebihan sedikit tuh pertanyaan orang biasanya keluar lewat apa nih pada saat buang air kecil nggak sih? Ya, gitu? sebetulnya sangat jarang sih. Kalau udah Sampai yang ngikutin kelebihan, program mah ya tadi ya. betul. Saya kira sangat jarang. Waktu selama ibu hamil setiap hari minum kan tidak pernah kedengaran ada kelebihan, gitu. Begitu ya. Jadi kira-kira memang tanggapannya. sebetulnya dengan pemberian yang rutin sehari-hari pun sudah dinilai, sudah diteliti, sudah dikaji bahwa tidak akan berlebihan. Dinilai, diteliti, dikaji tidak akan berlebihan Betul. gitu ya. Jadi percaya ya tadi ya. Iya. Oke. Kan ini barangkali orang tuanya kritis gitu ya dok Iya. ya. Tapi pada prinsipnya begini dok, berarti kalau begitu kita memang kalau untuk lebih akuratnya coba dilakukan pemeriksaan deh. Tapi kalau untuk benar nggak sih tadi ya lebih orang bilang yang 4L tadi itu menandakan bahwa jangan-jangan memang ada masalah nih kurang zat besi. Jadi dari ciri-ciri fisik tuh nampak. Jadi orang kan kalau gejala tuh biasanya lebih apa ya? Kalau terlihat tuh ya akan lebih aware untuk periksa atau ya udah kasih suplementasi gitu ya. Barangkali Ya, begitu jadi kan. sebetulnya kan
gejala lemas, letih lesu ini kan ada banyak penyebab. Tidak satu-satunya dari masalah Zat kekurangan besi zat ya. besi. Cuman kalau dia ada pucet dan gejala-gejala itu mungkin kita lebih waspada. Jangan-jangan salah satunya zat besi ini. Ya, jadi sebenarnya yang kita harapkan dari pemberian suplemen zat besi ini adalah kita menjaga supaya kebutuhan zat besi di masa penting pertumbuhan anak, golden periodnya itu betul-betul tidak kurang. Iya. Karena sebetulnya dampaknya itu sangat merugikan. Nah, Jadi mengenai artinya dampak ini ya. ya melakukan pencegahan, jadi kita menjaga agar kondisi anak tidak kekurangan zat besi atau zat besinya cukup ini tentu jauh lebih bagus, jauh lebih berfaedah. Kita bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dari pertumbuhan otaknya ketimbang anak kita ini jatuh dalam kondisi kekurangan zat besi, baru kita terapi, walaupun mungkin setelah kita terapi sekian waktu dia akan tanda petik sembuh juga, tapi dia akan kehilangan momen-momen bagusnya. Iya. Aduh, jangan sampai kecolongan dalam tanda kutip karena ya. ada beberapa penelitian juga yang melaporkan bahwa kerusakan atau gangguan otak yang terjadi akibat defisiensi zat besi ini bahkan bisa bersifat permanen. Ya Allah. Nah, ini yang harus betul-betul kita hindari. Jadi sel sarafnya ini Betul. apa ya? Apa bisa diregenerasi atau apa gitu? Ya, kan karena ada sel-sel tubuh kita yang memang bisa beregenerasi dengan baik, ya. Jadi misalnya rambut kita botak kan bisa kembali lagi. Tapi kalau sel otak ini rusak, termasuk yang disebabkan oleh zat besi, belum tentu bisa kembali normal seperti sedia kala. Wah, waktu nggak bisa diputar Ya. ulang, putar balik. Intinya jangan sampai kehilangan momen baik. Iya, oke dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen terakhir ya dok ya. Ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai membentuk otak anak cerdas dengan zat besi bersama dengan Dr. Baginda, MSc Med SPA, dokter spesialis anak dari Omni Hospital Cikarang. Dan Dr. Baginda dilanjutkan kembali ya. Jadi tadi kita dokter sempat mention gitu ya mengenai, ya jadi ada memang dampak-dampaknya nih seandainya putra-putri kita ini tuh, ya jangan sampai sih, tapi memang maaf nih, mungkin ada kasusnya yang sudah terlanjur kehilangan momen tadi ya dok ya. Sehingga sebetulnya kalau dipikir-pikir bagaimana dok kaitannya untuk masalah nanti dia belajarnya. Artinya kan kita bicara tumbuh kembang nih gitu ya. Jadi secara singkat padat jelasnya tuh seperti apa sih kaitannya ke gangguan belajar atau gangguan perilaku barangkali. Ya, seperti jadi apa dok? Dampak dari masalah defisiensi zat besi ya, ini ya biasanya sih secara umum mungkin ada 3 ya Mbak Rini. Pertama pasti secara umum ke pertumbuhan fisik itu sendiri. Jadi memang tadi zat besi punya peran dalam hal membentuk sel darah merah yang nantinya juga punya peran besar untuk mengikat oksigen dan mendistribusikan ke seluruh tubuh yang memang bertanggung jawab untuk metabolisme tubuh itu sendiri. Jadi secara pertumbuhan secara umum. Oh iya, Nah, yang kedua, tadi karena zat besi punya dampak untuk mengoptimalkan pertumbuhan sel-sel otak. Jadi ya bahkan sebetulnya kalau untuk yang ini ada beberapa penelitian yang melaporkan bahkan dengan pemberian zat besi bahkan kita bisa menaikkan nilai IQ anak. Dengan kecukupan zat besi yang baik. Jadi gitu kemampuan ya. intelektualnya. Ya, dan otomatis kalau yang tadi pertama dampak ke pertumbuhannya
bisa bagus, pasti seiring dengan daya tahan tubuhnya. Jadi memang beberapa penelitian juga melaporkan bahwa dengan kecukupan zat besi yang memadai, memang imunitas anak terutama untuk mencegah penyakit-penyakit infeksi akan lebih baik, Nggak lebih gampang meningkat. sakit gitu ya. Iya, betul. Jadi kalau nggak gampang sakit kan nantinya belajarnya juga optimal gitu ya dok ya. Waktu belajarnya tidak terganggu, Prestasinya juga insya Allah aktivitasnya bagus. tidak terganggu, ya seperti itu sih Kurang Mbak lebih Rini. seperti itu. Jadi pertumbuhan, perkembangan, dahsyat sekali ya dok ya. Ya. Jadi intinya tadi kan kalaupun memang seandainya ada yang tertinggal, tapi ya bukan berarti jadi pesimis juga ya dok ya. Tapi tetap Ya. ada program yang bisa diandalkan juga tadi ya dok Yang ya. tetap masih bisa kita lakukan, dan mungkin para orang tua yang seperti ini boleh menyempatkan waktu untuk berkonsultasi dengan dokter supaya apa yang menjadi kekurangan dari anaknya ini bisa terpenuhi dengan terprogram. Iya. Itu yang lebih baik saya kira Mbak Rini. Iya, oke dokter, karena waktunya juga terbatas. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir kan tadi ada rekomendasi dari WHO, dari IDAI gitu ya dok ya, untuk pemenuhan suplementasi zat besi ini agar ya tadi mendukung kecerdasan atau otak si anak ini agar bisa tumbuh maksimal, optimal lah ya. Jadi kesimpulannya bisa dokter sampaikan, sering tadi kita semua sebagai ya orang tua atau calon orang tua untuk mendukung program tersebut, barangkali seperti apa untuk generasi masa depan yang jauh lebih sehat dan cerdas. Ya. Ya, Pak, kesimpulannya. Jadi di kesempatan ini intinya saya sangat mengajak para orang tua ya untuk ayo kita membentuk anak kita bukan hanya sehat tapi juga cerdas, dan mari kita lakukan suplementasi zat besi ini untuk membantu mengoptimalkan kecerdasan anak kita. Ini program yang atau hal yang sangat mudah dikerjakan, tidak mahal, tapi mempunyai dampak yang sangat besar. Ya, saya malah menantang ya para orang tua, ayo lakukan saja dulu program ini dengan baik, dengan terprogram, dan nanti lihat hasilnya. Iya. Memang biasanya dari berbagai penelitian hasil ini mungkin akan lebih kelihatan terasa setelah anak itu masuk di masa sekolah. Iya. Kita akan bisa lihat kemampuannya seperti apa, daya tangkapnya seperti apa, daya ingatnya seperti apa, akan kelihatan di situ. Iya. Saya sangat menantang dan mengajak para orang tua untuk ayo suplementasi anak kita dengan zat besi dan petik hasilnya nanti. Iya, investasi tadi ya untuk masa depan kira-kira putra-putri begitu, Mbak. kita ya. Oke dokter, terima kasih penjelasannya bagus sekali. Ya. Terima kasih sudah berbagi ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat untuk orang banyak ya dok ya. Ya, Sukses Mbak selalu Rini. untuk dokter ya. Oke, baiklah pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuningtyas beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian, sampai jumpa.